Di awal film kita akan diperlihatkan seorang detektif Junho yang mulai bergerak mengikuti mobil penjemputan, di mana seluruh mobil yang mengangkut para peserta itu ternyata menuju ke sebuah kapal yang ada di pelabuhan Mujin. Dan akhirnya di sana detektif Junho itu pun memutuskan untuk mempersiapkan dirinya untuk ikut masuk ke dalam kapal bersama dengan mobil-mobil tersebut. Beruntungnya di sana detektif Junho ini juga terlihat berhasil menghabisi seorang staf petugas, hingga akhirnya detektif Junho ini memanfaatkan baju khusus milik petugas tersebut untuk bisa masuk ke dalam kapal lebih jauh lagi. Dan untuk menghapus jejak mencurigakan itu, di sana detektif Junho langsung membuang mayat petugas itu ke laut dan menyertakan seluruh identitasnya bersama dengan mayat tersebut. Setelah itu film kembali berlanjut di saat kapal telah tiba di pulau yang sangat terpencil itu. Hingga kemudian seluruh mobil penjemputan peserta itu pun kembali bergerak menuju tempat yang telah ditentukan oleh pemimpin mereka atau frontman. Dan sampainya di sana seluruh petugas staf pun terlihat menggantikan pakaian yang harus digunakan oleh semua peserta, termasuk pakaian yang digunakan oleh Ji-hoon dan juga kakek tua. Selain itu sedikit informasi bahwa jumlah orang yang memutuskan untuk kembali ke dalam permainan ini berjumlah 187 orang. Dari 201 yang sebelumnya telah memutuskan untuk keluar. Tidak hanya itu, selain bertemu dengan sang kakek, tampaknya di sana Ji-hoon ini juga terlihat kembali bertemu dengan Cho Sang-woo dan juga Ali yang ternyata juga memutuskan untuk kembali menjadi peserta permainan ini. Selain itu, singkat cerita di sana Ji-hoon pun menyarankan agar mereka bisa membentuk sebuah tim. Hingga akhirnya terciptalah sebuah tim yang beranggotakan Ji-hoon, Cho Sang-woo, Ali, dan kakek tua yang sedang menderita penyakit tumor otak. Sementara itu di sisi lain Deok-soo terlihat berusaha untuk mengajak wanita pencopet atau Sae-beok untuk kembali bergabung bersamanya. Hingga tak lama kemudian seorang wanita datang untuk ikut bergabung dengan tim dari Deok-soo. Namun sayangnya wanita yang ternyata bernama Mineo itu justru diminta untuk melakukan hubungan intim terlebih dahulu sebagai syarat untuk bisa bergabung dengan tim dari Deok-soo. Kemudian film pun kembali berlanjut pada saat waktunya makan, di mana seluruh peserta terlihat berbaris untuk mengambil bagian mereka. Dan semua peserta yang mengambil jatah makanan mereka itu berarti jadwal kerja petugas telah selesai, sehingga mereka harus kembali ke kamar mereka masing-masing. Sedangkan detektif Junho yang berhasil menyamar itu pun juga terlihat mengikuti perintah itu yang membuatnya masuk ke dalam jatah kamarnya di ruangan nomor 29. Lalu setelah masuk ke dalam jatah kamarnya, di sana detektif Junho juga melihat aturan bagi seluruh petugas seperti harus selalu menggunakan topeng dan tidak boleh berbicara satu sama lain. Setelah itu scene kembali berlanjut pada Mineo dan juga Sae-beok yang sedang berada di toilet. Hingga Sae-beok ini melihat Mineo yang diam-diam menyembunyikan rokok di dalam lubang kehidupan. Dan karena hal itulah yang membuat Mineo juga terlihat sedikit takut kepada Sae-beok, karena ia takut jika Sae-beok ini melaporkan kepada petugas. Namun ternyata di sana Sae-beok juga memanfaatkan kejadian itu untuk menjadikan Mineo sebagai pengawasnya, sekaligus untuk mengulur waktu ketika Sae-beok sedang melakukan rencananya. Jadi singkatnya di sana Sae-beok ini berniat untuk masuk ke dalam lubang udara hingga ia melihat para petugas yang tengah melelehkan gula ke dalam panci yang banyak. Setelah itu mereka pun terlihat kembali berjalan ke tempat tidur mereka masing-masing sambil Mineo yang menanyakan tentang apa yang Sae-beok lihat di sana. Dan ternyata pertanyaan Mineo ini tidak sengaja didengar oleh Cho Sang-woo yang juga belum tertidur. Dimana akhirnya di keesokan harinya Cho Sang-woo juga ikut menanyakan hal yang sama kepada Sae-beok sebelum diadakannya permainan kedua. Hingga akhirnya permainan kedua itu pun dimulai, dimana pada langkah pertama mereka harus memilih antara simbol segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Dan singkatnya di sana Sang-woo ini memilih segitiga, Ali memilih lingkaran, Ji-hoon memilih payung, dan si kakek memilih simbol bintang. Setelah memilih simbol pilihan mereka, kemudian di sana masing-masing dari mereka terlihat mendapatkan sebuah barang.
di mana ternyata barang tersebut berisi sebuah gulali yang ada di simbol pilihan mereka. Dan singkatnya di sana para peserta ini diminta untuk memotong gulali mereka sesuai dengan simbol, yang tentunya hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk simbol payung pilihan dari Ji-hoon. Apalagi di sana mereka juga diberi waktu selama 10 menit, yang tentunya membuat mereka langsung berusaha untuk memotong gulali milik mereka. Akan tetapi lagi-lagi tak lama setelah waktu berjalan, terlihat ada peserta yang gagal melakukan permainan ini, yang seperti kita tahu akibatnya adalah tembakan kematian dari petugas. Singkat cerita di sana Sang-woo dan juga Ali terlihat berhasil lolos dari permainan ini, sementara dari Ji-hoon dan kakek tua masih berusaha untuk menyelesaikannya. Namun pada scene ini kita akan melihat seorang peserta yang berkacamata yang juga telah berhasil lolos, di mana anehnya peserta tersebut terlihat diminta untuk pergi ke sebuah ruangan khusus. Selain itu penyamaran detektif Junho ini juga tampak mulai dicurigai oleh petugas lainnya yang memintanya untuk berbicara setelah permainan kedua ini berakhir. Hingga akhirnya tak lama setelah itu, di sana Ji-hoon menemukan sebuah cara, yaitu dengan menjilat gulali miliknya agar meleleh dan mudah untuk dipotong. Dan ternyata cara yang dilakukan oleh Ji-hoon ini justru ditiru oleh hampir seluruh peserta, termasuk dari kakek tua yang membuat mereka juga lolos dari permainan ini. Akan tetapi setelah Ji-hoon dan peserta lainnya telah berhasil keluar dari tempat permainan, tampaknya ada seorang peserta yang gagal dalam permainan ini. Namun ia dengan nekatnya justru terlihat menyandera seorang staf petugas tingkat 3. Jadi buat kalian yang masih bingung dengan tingkatan atau urutan pangkat para staf petugas bertopeng, kalian bisa ingat-ingat informasi ini. Jadi untuk staf petugas bertopeng dengan simbol lingkaran itu adalah petugas dengan pangkat paling rendah. Dimana untuk petugas bertopeng segitiga itu adalah pangkat 1 tingkat lebih dari petugas bertopeng dengan simbol lingkaran. Dan untuk petugas bertopeng dengan simbol kota itu adalah petugas dengan tingkatan paling tertinggi. Namun masih di bawah pemimpin mereka, yaitu frontman yang memakai kostum bertopeng warna silver. Jadi itulah urutan-urutan pangkat dari staf petugas bertopeng dalam permainan ini. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Jadi singkatnya para peserta tersebut meminta petugas topeng kota untuk melepaskan topengnya, dimana jika ia tidak mengikuti perintah maka ia akan ditembak oleh peserta itu. Hingga akhirnya para petugas bertopeng simbol kota itu pun mengikuti perintah dari peserta yang mengancamnya itu, dimana ia langsung melepaskan topengnya. Namun secara mengejutkan setelah petugas tersebut melepaskan topengnya, peserta itu justru malah menembak kepalanya sendiri. Hingga tak lama kemudian frontman pun juga muncul untuk langsung menembak kepala petugas yang membuka topengnya tersebut. Jadi di sana frontman mengatakan siapa petugas yang membuka topengnya, maka ia akan langsung dibunuh. Dan setelah frontman meninggalkan tempat tersebut, di sana detektif Junho terlihat mengambil topeng milik petugas yang dibunuh itu, di mana ternyata ia memutuskan untuk menggunakannya. Karena buat kalian yang nyimak cerita ini tentunya kalian masih ingat dengan detektif Junho yang penyamarannya mulai dicurigai. Hingga ia pun berusaha untuk menghapus kecurigaan tersebut dengan memakai topeng yang berbeda. Sementara itu akhirnya Ji-hoon dan yang lainnya telah berhasil lolos bersama dari permainan ini, di mana mereka terlihat benar-benar sangat senang. Dan ternyata dari 187 peserta terdapat 79 peserta yang gugur atau tereliminasi dalam permainan kedua kali ini. Jadi di sana mereka mendapatkan tambahan hadiah sebesar 7,9 miliar won. Dimana kalau di total saat ini mereka telah berhasil mengumpulkan hadiah sebanyak 34,8 miliar won. Setelah itu film pun kembali berlanjut pada jam makan berikutnya. Dimana untuk kedua kalinya mereka mendapatkan jatah sebotol soda dan sebutir telur. Dan karena merasa kurang, akhirnya di sana Deokso dan teman-temannya memutuskan untuk kembali mengambil makanan, yang membuat kelima peserta lainnya tidak kebagian jatah makanan mereka.
Hingga karena kelicikan tersebut, terjadilah sedikit adegan baku hantam antara Deokso dengan salah satu peserta yang tidak kebagian jatah makanan itu. Dimana singkatnya Deokso justru membunuh peserta yang tidak kebagian jatah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Ji-hoon pun terlihat protes kepada petugas atas sikap kriminal Deokso. Walaupun seperti yang kita tahu bahwa petugas bertopeng tidak akan berbicara dengan peserta. Namun situasi tersebut dengan seketika berubah menjadi bingung. Karena setelah kematian peserta yang dibunuh oleh Deokso, tiba-tiba jumlah hadiah mereka justru ditambah. Sementara itu di sisi lain, tepatnya pada peserta yang sebelumnya diarahkan ke ruangan khusus, ternyata ia adalah seorang dokter yang saat ini tengah memutilasi para mayat peserta yang gagal. Jadi di sana dokter ini mengambil organ-organ seperti mata, ginjal dan sebagainya bersama dengan beberapa orang petugas bertopeng. Dan sedikit informasi bahwa ternyata perbuatan mereka ini adalah perbuatan di luar kendali dari frontman, di mana mereka telah bersekutu dengan seorang petugas bagian pengawasan. Jadi di sana mereka ini memanfaatkan organ-organ mayat peserta yang gagal itu untuk dijual dan meraup keuntungan sesuai jumlah organ yang mereka berhasil kumpulkan. Setelah itu film kembali berfokus pada Ji-hoon dan ketiga temannya, di mana mereka mulai menyadari bahwa akan terjadi suatu hal yang mengerikan pada malam ini. Jadi di sana mereka memutuskan untuk saling menjaga malam ini. Apalagi dari geng Deokso yang merupakan geng terkuat dari semua peserta. Selain itu di sana Ji-hoon juga terlihat menawarkan agar Sabeok bergabung dengan timnya. Karena ia melihat bahwa hubungan Sabeok ini tidak begitu baik dengan geng dari Deokso. Namun sebelum itu peserta dokter yang bersekutu dengan petugas terlihat diberitahu tentang apa permainan berikutnya, di mana ia diminta untuk mencari sekaligus bergabung dengan kelompok atau geng terkuat agar tetap selamat. Hingga akhirnya di sana peserta dokter itu berhasil bergabung dengan geng dari Deokso. Karena dokter tersebut berjanji untuk memberitahu apa permainan berikutnya kepada Deokso. Dan singkat cerita, tibalah jam tidur peserta di mana seluruh lampu akan dimatikan. Hingga benar saja bahwa terjadilah pertarungan hebat antara peserta satu sama lain setelah lampu benar-benar dimatikan semua. Dan untuk menambah suasana agar lebih mencekam, di sana frontman memerintahkan petugas untuk menyalakan lampu dengan mode kedap-kedip, yang membuat para peserta terlihat semakin menggila. Bahkan di sana seluruh peserta terlihat berusaha untuk membunuh para peserta lainnya, yang membuat Sabeok memutuskan untuk bergabung dengan tim Ji-hoon dan yang lainnya. Namun di sana Ji-hoon dan timnya justru terlihat bingung untuk mencari keberadaan sang kakek tua, karena mereka benar-benar khawatir dengan keberadaannya. Hingga tak lama kemudian setelah para peserta saling membunuh, terdengarlah suara teriakan sang kakek yang meminta agar pertarungan mengerikan ini dihentikan. Melihat hal tersebut, frontman pun langsung meminta petugas untuk kembali menyalakan lampu ruangannya, hingga terlihatlah para peserta yang gugur dalam pertempuran malam ini. Setelah itu seperti yang kita tahu, bahwa semua para petugas bertopeng pun datang untuk membawa peserta yang gugur untuk segera dimasukkan ke dalam tempat kremasi. Dan untuk tim dari Ji-hoon sendiri, di sana mereka memutuskan untuk saling mengenalkan diri satu sama lainnya demi menjaga kekompakan tim mereka. Dan akhirnya momen perkenalan pun terjadi dengan menyebutkan nama mereka masing-masing yang membuat rasa kepercayaan mereka pun semakin kuat. 우리가 같은 편이면 강세벽. 새벽 이름 좋네. 형답님 아까 많이 부서우셨나 보다. Sementara itu di sisi lain peserta dokter terlihat tengah menjahit luka dari Deokso ketika mereka tengah membayangkan uang hadiah mereka. Bahkan dalam pertarungan tadi ini saja mereka telah berhasil membunuh sebanyak 27 peserta, hingga kini menyisakan 80 peserta lagi. Dan karena keberhasilan mereka itu, di sana Deokso terlihat pergi ke toilet mengejar Mineo untuk melakukan aksi bejatnya. Setelah itu film pun kembali berlanjut pada keesokan harinya, di mana ternyata kakek tua terlihat tidak tidur untuk menjaga keamanan tim.
Dan akhirnya permainan ketiga pun akan segera dimulai ketika tak lama kemudian mereka mendapatkan instruksi untuk membentuk tim dengan anggota 10 orang. Hingga di sana Sangwoo pun meminta agar masing-masing dari mereka mencari satu orang, kemudian berkumpul untuk menjadi satu tim. Namun sayangnya di sana kakek tua terlihat tidak bisa mencari satu orang, yang membuat tim dari Ji-hoon kini harus mencari satu orang anggota lainnya. Dan tak lama setelah itu Mineo pun datang untuk ikut bergabung dengan mereka setelah ia dibuang oleh Deokso yang justru memilih untuk mengumpulkan semua laki-laki terkuat. 세 번째 게임에 오신 여러분을 그럼 지금부터 상대할 팀을 추천하겠습니다. Jadi singkatnya setelah semua kelompok terbentuk, di sana staf petugas bertopeng pun mengumumkan permainan kali ini, di mana mereka ternyata akan melakukan permainan tarik tambang di atas menara. Dan pada permainan pertama ini, di sana tim dari Deokso terlihat langsung menjadi tim yang pertama untuk bermain, di mana dengan mudahnya mereka telah berhasil memenangkan permainan itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa yang kalah tentu saja langsung jatuh ke bawah, lalu menunggu giliran untuk dikeramasi. Kemudian giliran kedua ternyata di sana adalah giliran dari Ji-hoon dan timnya, di mana mereka akan melawan dari tim lain yang terlihat lebih diunggulkan untuk menang. Akan tetapi beruntungnya sebelum permainan Ji-hoon dan yang lainnya mendapatkan instruksi dari seorang kakek tua yang memberikan trik agar mereka bisa menang walaupun mereka tidak diunggulkan. 원해주실 분은 오직 주님뿐입니다. 우선 제일 앞에 선 사람이 맡아줘야 돼. 그리고 똑바로 봐. 줄은 겨드랑이 사이에 끼고. Dan ternyata benar saja bahwa di sana Ji-hoon dan juga timnya telah berhasil menahan kekuatan tim lawan dengan menggunakan trik dari kakek tua, yaitu seperti penerapan posisi pemain hingga trik untuk mendorong tubuh mereka ke belakang beberapa saat setelah permainan dimulai. Namun sayangnya di sana tim lawan berhasil mengatasi hal tersebut, hingga Sangwoo pun menyarankan untuk menggunakan trik lainnya. Jadi singkatnya trik yang dimaksud oleh Sangwoo itu adalah membuat tim lawan terjatuh, yaitu dengan sengaja melangkah ke depan sebanyak 3 kali. Walaupun sebelumnya saran tersebut ada tidak setuju, namun akhirnya mereka telah berhasil menang dalam permainan kali ini, setelah mereka nekat untuk mengikuti saran dari Sangwoo tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan part kedua dari film Squid Game 2021. Ini adalah untuk episode 3 sampai 4. Dan jika kalian setuju untuk pembahasan episode selanjutnya, silahkan kalian komen di bawah. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. Ditunggu untuk part selanjutnya.